Mbak Puan nangis. Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Seperti itu nanti, itu tawaran, itu permainan yang akan dimainkan Bu Mega gitu loh nggih. Karena makin kesini aja. Jangan gitu Bu. Bukannya dulu Ibu waktu jadi presiden juga nggak bisa bayar utang negara kan? Ya, jumpa lagi di channel update. Masih terkait dengan acara Rakernas PDIP yang kelima. Karena ini masih seru untuk kita bahas, jadi seperti biasa, kita akan melihat video-video reaksi dari netizen, komentar dari netizen, terutama terkait statement-statement yang disampaikan oleh Sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Oke guys, biar lebih cepat, langsung aja kita saksikan video reaksi komentar dari netizen. Dan tentu buat kalian, seperti biasa, nanti di akhir video kita akan diskusikan bersama kesimpulan apa saja sebenarnya yang terdapat pada poin-poin dari Rakernas PDIP yang kelima ini. Selamat menyaksikan. Saya sekarang provokator demi kebenaran. Sing tenang, Mbah, sing tenang. Dunya ora go mati, kok ramen to Mas aku iki. Apa to sing mbok goleki jane, Mbah? Yo. Wah. Kowe iki jan kok Mas aku kok. Wong saiki jare mulai jadi provokator untuk kebenaran. Yang pemerintahane Gus Dur sing sah mbok gulingne ngono kok. Kok isone. Tapi kene iki wong cilik ora ngerti ae masane. Wis to, Mbah, wis. Ora go mati dunya iki ngono. Siapapun Anda, apapun partai Anda, kalau dalam waktu dekat ini menjelang pilkada masih berani menjelek-jelekkan presiden, menghina presiden, memfitnah Presiden Joko Widodo, siap-siap jagoan Anda tidak akan menang di pilkada. Mbak Puan, saya bilang pada Mbak Puan, Ya, Rakornas atau Rakernas atau apalah yang diselenggarakan oleh Partai PDI Perjuangan. Mendengar menyimak dari pidato Bu Mega, banyak hal yang disinggung. Mulai dari hukum melawan hukum, mulai dari pelanggaran konstitusi, naiknya UKT, sampai Mbak Puan diinginkan secara tidak langsung ingin menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Dan ada yang paling menarik, adanya teriakan Jokowi di rapat kerja PDIP yang baru dilaksanakan. Saya menyoroti tentang hukum melawan hukum. Ini terkait dengan Pilpres yang telah diputuskan final banding oleh Mahkamah Konstitusi. PDI Perjuangan masuk gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Artinya, keputusan Mahkamah Konstitusi adalah produk hukum yang legal, yang sah, dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Tapi mencoba untuk melawan dengan produk hukum lain, yaitu masuknya gugatan mereka ke PT UN. Sementara di satu sisi, PDI Perjuangan menginginkan dan mengkritisi tentang hukum melawan hukum. Mana sebenarnya konsistensi daripada PDI Perjuangan? Inilah yang menjadi penyebab Ganjar Pranowo menjadi kalah telak pada Pilpres 2024 ini. Ketidakkonsistenan dan berbagai hal lain yang keluar dari PDI Perjuangan membuat masyarakat menilai bahwa partai ini sudah tidak layak lagi sebagai partai pemenang pemilu, sebagai partai penguasa yang menyumbangkan, menugaskan seseorang menjadi pemimpin negara.
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa 02 atau Prabowo Gibran menjadi pemenang pemilu dan akan dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober 2008. Namun di sisi lain, PDI Perjuangan melawan dengan produk hukum PT UN. Setelah PT UN kalah nanti, apakah akan masuk ke KUA? Kita tidak tahu. KUA. Double standar memang PDI Perjuangan. Banyak hal yang dikritik, yang diprotes, tapi bertentangan dengan hal-hal yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Mulai dari geng motor yang dimaklumkan bahwa anak-anak itu biar saja geber-geber kereta, sepeda motor, namanya juga anak-anak, lagi mencari jati diri. Itulah pernyataan dari Megawati di saat ada geng motor yang berpakaian pendukung Ganjar yang diamankan oleh TNI dan banyak hal lain. Inilah yang membuat faktor terbesar kalahnya PDI Perjuangan. Di sisi lain juga serangan kepada Jokowi, melepas foto Jokowi sebagai presiden, dan hingga pada akhirnya Puan Maharani diinginkan menjadi penerus Ibu Megawati Soekarno Putri. Para masyarakat di Pilkada 2024 ini hendaknya sadar melihat situasi ini agar tetap memilih calon-calon yang mementingkan keberlanjutan, mementingkan perkembangan negara ini, kemajuan negara ini, tidak mementingkan perkembangan partai atau sekelompok individu. Kalau kita telisik dari cerita-cerita, dari opini-opini, dari pernyataan-pernyataan dari kader PDI Perjuangan, rasa-rasanya mereka hanya menginginkan kemenangan partai, bukan pure 100% ingin membangun bangsa dan negara. Ini dugaan saya. Nah, ini mantep banget guys ya. Kita lihat sama-sama nih video roasting dari seorang komika di acara Political Show kemarin, yang kebetulan ini membahas tentang PDIP. Dan seperti biasa, kalau di acara Political Show ini, di akhir acara selalu ada roasting. Nah, di situ pas banget ya, kebetulan hadir juga narasumbernya itu Adiana Pitupulu, politisi partai PDIP, ada Danhil Anzar juga sama sekretaris Projo. Nah, ini lucu teman-teman ya, kita lihat mimik muka dari Bang Adian ya, pas di roasting sama salah satu komika ini, dan saya salut sih. Gokil, ini mantep, berani banget ini. Menurut saya Rakernas PDIP kali ini nggak seru. Nggak seru. Kenapa? Karena Rakernas PDIP itu vibe-nya berubah semenjak tahun lalu. Semenjak Bu Megawati bilang ke Pak Jokowi, Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP kasihan deh. Abis itu berubah. Lihat sekarang Rakernas. Aneh. Ya, Mbak Puan nangis. Bu Megawati ngaku provokator. Bobi Nasution masuk Gerindra. Ini ya saya yakin Pak Jokowi nggak datang ke Rakernas itu karena beliau di rumah nonton TV sambil bilang, PDI kalau nggak ada saya kasihan deh. Gimana cara bayarnya? Ayo, mikir loh. Caranya ambil kembali tuh aset-aset yang dulu ibu jual. Nah, terus suruh tuh kader-kader ibu gimana caranya ambil kembali tuh Indosat. Nah, dari aset negara atau Indosat itu bisa buat bayar utang Bu hasilnya. Bukannya ibu nyuruh rakyat mikir gimana caranya bayar utang negara. Rakyat juga Bu udah bayar pajak. Ibu gimana sih? Kok pidatonya makin kesana makin kesini aja? Jangan gitu Bu. Bukannya dulu ibu waktu jadi presiden juga nggak bisa bayar utang negara kan? Lah Pak Jokowi mah sekarang bisa ngambil itu aset-aset yang di tangan asing. Lah ibu dulu ngejual aset negara.
Gimana sih ibu ini? Katanya negarawan sejati. Hanya dikasih beras 10 kilo, langsung kelengar. Teruntuk Ibu Megawati, saya mewakili kaulo alit rakyat yang tidak mampu sangat merasa dihinakan dengan penghinaan yang Ibu ucapkan kepada kami rakyat miskin. Sampai hati Ibu menghinakan rakyat miskin, kami rakyat yang tidak mampu. Ibu katakan bahwa hanya dikasih beras 10 kilo langsung kelengar dan langsung memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Sampai hati Ibu merusak suara rakyat, merusak kepercayaan rakyat kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Asal Ibu tahu, jangan karena Ibu kira bahwa harga diri rakyat, suara rakyat, pilihan rakyat, hati rakyat itu bisa dibeli hanya dengan bansos atau hanya dengan dikasih beras 10 kilo dan langsung memilih calon yang tidak rakyat senangi, yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Asal Ibu tahu, jangan karena Ibu adalah orang kaya di sana, duduk seenaknya dan langsung masalah makanan semua beres. Ibu tidak perlu memikirkan beras berapa harganya dan Ibu hanya tinggal makan saja, dan rakyatlah yang memikirkan berapa harga beras, berapa harga sayur dan seberapa sulitnya untuk membeli semua hal itu. Tetapi Ibu seenaknya mengatakan, menghinakan rakyat yang tidak mampu dengan mengatakan hanya dikasih beras 10 kilo saja langsung kelengar. Tidak sepantasnya hal itu Ibu ucapkan, apalagi Ibu pernah menjabat sebagai presiden, walaupun presiden yang tidak dipilih oleh rakyat. Tetapi itu sepantasnya tidak Ibu ucapkan, karena itu sangat menyakitkan hati kami rakyat kecil, rakyat yang tidak mampu. Oke lah ya, kalau menurut Ibu, Ibu kira bahwa harga diri rakyat itu bisa dibeli dengan beras 10 kilo atau bantos lainnya untuk memilih Prabowo Gibran. Tetapi saya percaya dan saya yakin bahwa rakyat yang memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran itu adalah rakyat yang cerdas, yang tidak mudah dibodoh-bodohi, hanya diberikan bansos ataupun diberikan beras 10 kilo langsung memilih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua penghinaan itu, Ibu Megawati. Terima kasih untuk semua hinaan itu kepada kami rakyat kecil, rakyat yang tidak mampu untuk membeli beras sekalipun saja. Itu kami merasa sulit, merasa sangat memikirkan untuk membeli beras bagaimana dan untuk makanan kami seperti apa. Tetapi Ibu yang enak-enakan di sana, duduk tinggal makan saja, tinggal menerima segala sesuatunya dengan baik, itu sampai hati mengatakan penghinaan seperti itu kepada kami rakyat miskin, rakyat yang tidak mampu. Seharusnya tindakan itu, perkataan itu tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang Ibu Megawati yang pernah menjabat sebagai presiden sekalipun tidak dipilih oleh rakyat dan sekarang menjabat sebagai ketua umum partai. Apakah itu pantas diucapkan oleh seorang Megawati Soekarno Putri yang merupakan juga cucu daripada Bung Karno kalau tidak salah ya? Itu tidak sepantasnya diucapkan oleh Anda, Bu Megawati. Anda tidak sepantasnya menghinakan rakyat miskin, rakyat tidak mampu seperti itu. Dan saya percaya bahwa rakyat yang telah memilih, yang telah mempercayakan suara dan hatinya kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran akan menjadikan bangsa ini menjadi Indonesia emas, tidak seperti calon yang Ibu usung dan juga calon wakil presiden yang Ibu usung yang tidak disenangi oleh rakyat karena kesombongan dan keangkuhannya, dan juga sangat menyakitkan hati rakyat seperti itu. Jadi terima kasih untuk semua penghinaan itu, Ibu Megawati, dan saya yakin dan percaya bahwa pasti akan banyak orang yang akan mengirimkan komentar di video ini untuk merasakan bahwa hinaan itu sangat menyakitkan hati mereka. Dan bagaimana menurut kalian teman-teman yang mendengarkan video ini, yang menonton video ini, silakan tulis di kolom komentar apa yang kalian rasakan terkait hal yang dikatakan oleh Ibu Megawati di atas. Silakan tulis di kolom komentar, oke? Yang nggak baik mungkin yang melanggar konstitusi, melanggar undang-undang. Masinton Pasaribu, akui saja kekalahan kalian di pemilu kali ini. Karena apa? Karena kesombongan kalian dan kesombongan partai kalian yang hanya bisa memfitnah dan menghina Pak Jokowi. Ya wajarlah kalian mendapatkan suara hanya 16%. Jadi untuk Bapak Masinton Pasaribu, harusnya dijadikan ini pelajaran supaya menjadi lebih baik lagi, bukan mengatakan hal-hal yang tidak baik kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran. Karena masyarakat Indonesia sudah tahu Pak, partai PDIP itu seperti apa. Partai yang penuh dengan orang-orang yang tak jujur, orang-orang yang korupsi, orang-orang yang hanya bisa memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Ya wajar mereka kalah. Partai Bapak kalah di pemilu. Sebenarnya dari dulu partai PDIP bukan partai yang hebat,
karena adanya Pak Jokowi. Makanya partai PDIP dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kalau tidak ada Pak Jokowi, partai PDIP itu hanya kayak partai angan-angan saja. Banyak rakyat Indonesia memilih PDIP karena ada Pak Jokowi. Sekarang tidak ada Pak Jokowi, partai PDIP nyungsep. Nyungsep di Pilpres. Dan tak lama lagi nanti di Pilkada bakalan nyungsep. Karena kesombongan kalian semua. Saya saranin ya Pak, banyak-banyak berubah Pak. Supaya apa? Supaya nanti dipilih oleh rakyat lagi. Kalau seperti ini tidak ada lagi yang milih Bapak sama partai Bapak. Itu aja sih Pak Masinton. Terima kasih. Jadi ingat apa yang Bu Megawati sampaikan ya, kita mainkan dulu ya. Nah, mudah-mudahan Bu Megawati dan PDIP sadar benar tentang siapa yang sedang dipermainkan. Setidaknya saya mau mengatakan yang sedang dipermainkan adalah suara rakyat mayoritas. Teman-teman, ada 7 juta, ya sekitar 7 juta anggota GP Ansor yang siap kawal Jokowi dan keluarganya, ya karena bagi GP Ansor, ketuanya menyampaikan, ketua yang baru menyampaikan bahwa ya kalau Jokowi itu adalah pahlawan bagi mereka, karena itu siapapun yang menyentuh Jokowi, melukai atau menyakiti hati Jokowi dan keluarganya, itu sama juga dengan menyakiti mereka. Nah, ini menarik ya. Jadi teman-teman, kalau kita lihat perasaan para elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sekarang itu kan mereka mengistilahkan banteng ketaton, banteng yang terluka ya, artinya perasaan yang terluka. Nah, saya kira itu bukanlah sebuah perasaan yang permanen ya. Perasaan terluka itu kan datang dari our mind ya, pikiran kita. Nah, karena itu kan sebagaimana yang disampaikan oleh buku itu, kalau Anda ingin mengubah perasaan Anda, ubah pikiran. Nah, saya berpikir dan berharap bahwa Bu Mega dan tentu elit-elitnya, konstituennya bisa memiliki cara pandang yang baru dalam melihat realitas politik, sosial politik yang sekarang ini. Sebab kalau tidak, maka ya perasaan itu akan terluka terus. Enak aja, ya dong. Gua mainin dulu dong. Bu Mega, Bu Mega. Masih aja ya. Udah mainkan Bu, mainkan. Dan pemerintah ke depan nanti juga nggak akan tinggal diam gitu loh. Contoh yang kemarin aja, permainan Anda, permainan PDIP itu sudah kalah gitu loh. Masih mau mainin lagi babak kedua, oke. Saya yang hanya sekedar bakul kembang Bu Mega, saya itu tahu permainan Anda akan seperti apa, saya itu tahu gitu. Berbekal parlemen, kursi di parlemen yang begitu banyak mendominasi. Nah, itu akan Anda Anda gunakan sebagai senjata itu nanti. Fix wis iku gitu loh. Artinya setiap kebijakan jika nanti tidak menguntungkan PDIP, pasti akan dijegal. Dan dengan suara yang terbanyak di parlemen, berharap bisa menjegal kebijakan-kebijakan pemerintah. Fix iku gitu loh. Makanya berharap pemenang pemilu ini bisa merapat, menawarkan sesuatu untuk bergabung, bisa jadi seperti itu nanti. Itu tawaran, itu permainan yang akan dimainkan Bu Mega gitu loh nggih. Tapi ingat Bu, nggih, ingat. Negara ini berjalan dengan konstitusi, ada aturannya. Maksud aku belajari mantan presiden, Rek. Artinya jika betul-betul kebijakan pemerintah itu nanti pro rakyat tapi merugikan PDIP, ya jangan berharap meskipun kursi di DPR akan mendominasi lantas terus pemerintah akan kalah. Tidak, masyarakat sekarang sudah cerdas Bu, sudah bisa membedakan gitu loh. Mana yang itu keputusan yang sentimen, mana itu keputusan yang betul-betul perlu dipertimbangkan, betul-betul yang harus ditolak. Masyarakat sudah tahu Bu, bakul kembang ini ya wis ngerti gitu loh. Monggo silahkan mainkan. Jika itu menjadi ancaman Anda, jika itu menjadi senjata bagi Anda, bagi PDIP, kita lihat saja nanti permainannya. Pak Prabowo ahli strategi, dan di lingkungannya wong pinter-pinter kabeh.
Itu yang mungkin tidak dipertimbangkan selama ini. Pak Jokowi sih hanya bakul mebel, jebolan wali kota yang katanya dibesarkan oleh PDIP, ternyata apa? PDIP mengintil gitu loh. Kebijakannya ndak iso ngelawan Pak Jokowi. Cukup itu Bu, barangkali bisa dipertimbangkan. Salam dari Sorsawu Bakul Kembang. Nih Bapak ini saya salut ya dia. Apa narasinya cerdas itu ya.